Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita bisa membaca maulid, mengenang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya ini akan menjadi cahaya bagi hati kita, menghidupkan hati kita agar kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang merupakan hadis qudsi yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha." Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, beliau mengatakan bahwasanya Allah mengatakan, sesungguhnya ia adalah merupakan amal-amal kalian yang akan menjadi sebab keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah amal-amal yang kita lakukan. Innama hiya a'malukum, sungguh ia adalah merupakan amal-amal kalian. Uhsiha lakum, di mana setiap amal yang kita lakukan, dari yang kecil sampai yang besar, itu tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tersimpan, tercatat dan terjaga, dari yang kecil sampai yang besar. Baik itu adalah merupakan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba ataupun kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba. Semua amal yang dilakukannya akan tertera dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di saat seorang hamba menerima kitab catatan amalnya kelak di hari kiamat, dia akan mengatakan, "Ma li hadzal kitab?" Betapa hebatnya kitab ini, karena di dalamnya semua amal yang telah dia lakukan tercatat rapi, tidak ada yang ketinggalan, baik yang kecil apalagi yang besar. Bali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kecuali semuanya terhimpun. Begitulah kata Allah taala, innama hiya amalukum uhsiha lakum. Amal yang kita lakukan di dunia ini memang belum tampak, belum ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan pahalanya yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa pahala dari kebaikan amal-amal kita yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasanya kalian akan mendapatkan balasan akan pahala-pahala kalian itu di hari kiamat. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi ini, bagaimana disampaikan Rasulullah SAW, "Tsumma ufikum iyyaha." Kemudian aku akan membalasnya kepada kalian akan amal-amal tersebut. Balasan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Yang sekarang ini yang diterima oleh seorang hamba atas amal-amal baiknya adalah berupa DP atau merupakan muqaddimah sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, mubasyirat
akan apa yang akan dia terima yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau amal-amal baik yang dilakukan oleh seorang hamba diberi balasan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, niscaya dunia ini tidak akan cukup sebagai tempat dari amal, dari kebaikan, dari pahala akan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Satu contoh misalnya orang yang mengantarkan jenazah, orang yang mensolati jenazah, itu dia akan mendapatkan pahala bagaikan gunung Uhud. Dia mengantarkan satu jenazah itu bagaikan satu gunung Uhud. Mensolatinya itu bagaikan akan mendapatkan satu gunung Uhud, 2 qirat. Yang satu qiratnya itu sebesar gunung Uhud. Di mana akan diletakkan pahala-pahala itu kalau seandainya oleh Allah Ta'ala dibalasnya di dunia? Tapi yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa akan mendapati apa yang dia lakukan itu hadir di depannya. Kita akan menyaksikan nanti di hari kiamat. Amal-amal yang kita lakukan itu dihadirkan oleh Allah Ta'ala, diwujudkan oleh Allah, dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di depan diri kita. Wa ma'amilat min su', begitu juga apa yang dia lakukan dari kejelekan itu juga akan dihadirkan di depan manusia kelak. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau yang dihadirkan di depan manusia nanti adalah kejelekan-kejelekannya, dia akan menyesal. Dia akan mengatakan, aduh seandainya antara diriku dengan kejelekan yang telah diwujudkan, yang telah dihadirkan di depannya, itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Manusia berharap. Nah mari, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita tidak ingin kejelekan kita nanti hadir di depan kita, kita jauhkan diri kita di dunia. Kita jauhkan diri kita dari kejelekan itu sejak kita hidup di dunia ini. Sehingga nanti dia tidak akan hadir di depan kita di hari akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah doa iftitah yang beliau ajarkan kepada kita sekalian, Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan antara dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Semangat keinginan kita untuk dijauhkan dari dosa-dosa kita itu terus kita hadirkan dalam kehidupan ini. Semangat agar kita nantinya benar-benar jauh dari kejelekan kita. Kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadis qudsinya, Tsumma ufiha iyyakum faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa orang yang mendapati dari amalnya adalah kebaikan, dia mendapatkan amalnya adalah amal yang baik, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji kepada Allah Ta'ala. Memuji Allah karena Allah Ta'ala yang memberikan taufik kepada dia untuk beramal soleh. Dia harus bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Tetapi seandainya dia mendapati selain daripada kebaikan, yakni kejelekan, maka jangan sekali-kali dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kapan kita akan mendapati bahwa amal kita baik, bahwa amal kita buruk? Sejak di dunia kita sudah bisa melakukan introspeksi terhadap amal kita, terhadap apa yang kita lakukan. Hendaknya kita melakukan penghentian sejenak dalam hidup ini. Apa yang kita sudah lakukan di hari ini? Kebaikan apa yang sudah kita lakukan? Kejelekan apa yang sudah kita lakukan? Setiap kita mengevaluasi diri kita,
memeriksa diri kita sebelum diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Kalau kita mendapati kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya memuji kepada Allah. Kalau kita mendapati kejelekan, maka kita salahkan diri kita, jangan menyalahkan orang lain agar kita bisa bertobat kepada Allah. Tapi kalau kita kemudian mengkambing hitamkan orang lain akan kesalahan-kesalahan kita, kapan kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita adalah amal-amal yang baik yang akan kita saksikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.